Maka di sini A'mas aqra'uhum li kitabillah, kata Sufyan. Maka kalau seseorang dilaqabi dengan dia orang yang pandai qiraah, dialah yang berhak menjadi imam. Dan ini wasiat Nabi dan di dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Imamukum aqra'ukum Qur'anan. Imam-imam kalian di masjid itu orang yang paling bagus qiraahnya. Sifatul huruf, makharijul huruf, apalagi dia pandai qiraat. Karena dari sunnah bukan membaca hafaz an Asim terus. Memangnya dulu Nabi membaca qiraah hafaz an Asim terus seperti yang kamu lakukan misalnya? Tidak. Nabi membaca dari qiraat-qiraat yang ada. Maka kesimpulannya bahwa yang paling berhak menjadi imam mereka yang qiraahnya paling baik, bukan hafalannya paling banyak, bukan kembali kepada hafalan yang paling mutkin, tidak. Bisa jadi seseorang hafalannya bisa mutkin 15 juz, 30 juz, namun tidak tahu makharijul huruf, sifatul huruf, kembali dia jatuh. Maka makna aqra'uhum Qur'anan, membaca dengan qawaid tajwid dan juga qiraah yang mukhtalifah, maka inilah Imam Al-A'mash dulu. Maka sangat miris di zaman now, antum lihat masjid-masjid, terutama masjid yang lama, qadim, dan mungkin diberikan wakaf kepada pemerintah, kita dapati imamnya, afwan, sudah tua, bacaannya yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, makharij hurufnya rusak, terus bertahun-tahun. Kita dari semenjak kecil, lulus SMA itu terus, gak diganti-ganti, salah bacaannya. Setelah pulang dari Yaman juga masih itu. Dan itu kami dapati seperti di Bandung dan yang lainnya. Ya Allah, masih ini imamnya. Atau di Magelang tempat kita asal, bertemu waktu pertama pulang, masih ini imamnya. Dari semenjak anak kecil pergi ke Yaman dan pulang sekarang, masih ini imamnya. Sudah rusak makhrajnya, yang panjang menjadi pendek dan yang pendek dipanjangkan. Maka sangat miris di kalangan orang awam. Meskipun ada yang lebih baik, namun didahulukan orang-orang yang tidak pandai membaca Al-Quran. Padahal Nabi mengatakan imamukum aqra'ukum Qur'anan. Dan begitu pun dari kelompok ahlul bid'ah. Tidak kita katakan mereka ahlul bid'ah, namun dari bukan ahli sunnah kami dapati di daerah-daerah sini, di mana dia dari kelompok Jama'atut Tabligh, namun dia pernah keluar di IPB, bukan kuliah di Bogor, Institut Pertanian Bogor, bukan. Tapi IPB maknanya India, Pakistan, Bangladesh. Ini tiga negeri ini adalah negeri di atas awan bagi mereka orang-orang Jama'atut Tabligh. Kalau didengar, oh fulan sudah khuruj, kemana? IPB, ke India, berputar-putar di sana, ke Pakistan, berputar-putar di sana, Bangladesh, wah udah, pulang digelari dengan laqab Sayyidina dan seterusnya. Maka kami dapati orang ini katanya pernah keliling-keliling di IPB, dijadikan imam. Dan datang anak muda yang lebih bagus qiraahnya, dan dia lulusan lumayan di Indonesia. Mereka madhabnya kiblatnya kepada Lirboyo dan sebagainya di Jawa. Maka qiraahnya bagus. Namun di saat sholat dikedepankan orang tua ini. Kenapa? Lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor tadi. Dia sudah keliling-keliling khuruj di Pakistan, Bangladesh. Lebih baik daripada pemuda yang belajar ilmu tajwid, tahsin Al-Quran hanya sekedar keluaran Lirboyo dan pondok dari jamaah tabligh itu sendiri. Akhirnya kita dapati, ya Allah, miris sekali orang-orang yang tidak faham sunnah. Nabi mengatakan imamukum aqra'ukum Qur'anan, imamukum yang didahulukan dari IPB dan seterusnya, maka tidak seperti itu. Kesimpulannya, permasalahan menjadi imam
sudah disebutkan oleh Nabi kaidahnya aqra'uhum Qur'anan, maka ini yang kita pakai alhamdulillah di mana-mana. Adapun bagi orang awam, maka seperti tadi kami misalkan, sudah orang tua bernafas pun susah, kemudian makhraj hurufnya rusak, dan yang panjang dimadkan lebih kurang, dan yang pendek dimadkan, dan yang panjang diqasr. Al-muhim, itulah keadaan orang-orang awam. Maka berkata Sufyan ibnu Uyainah, kanal a'mas aqra'uhum li kitabillah wa ahfaduhum lil hadis. Lihat bagaimana keutamaan al-a'mas. Dia dari Al-Quran jagonya, panglima perangnya. Dan dia dari ilmil hadis jagonya, panglima perangnya. Wa a'lamuhum bil faraid. Dan dari segi ilmu fikih, dia jagonya di ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu bagi-bagi warisan. Dan berkata Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, huwa alamatul Islam. Kalimat alamah sigoh mubalaghah dari alim. Maka seorang jika alim dari ilmu tertentu, dia alim di ilmi hadis, dikatakan ahli hadis alim. Namun makna alamah, dia mempunyai ilmu-ilmu yang banyak dan dia menjadi imam dari ilmu-ilmu itu, maka dinamakan alamatul Islam atau al-alamah. Sering dengar al-alamah. Maka seperti syekh kami banyak di buku-bukunya ditulis al-alamah Muqbil al-Wadi'i, kita katakan cocok karena dia imam di ilmu hadis, imam di ilmu lughah Arabiyah, dan juga di ilmu fikih, dan di ilmu akidah dan tauhid dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia ahlul hadis. Maka berkata Imam An-Nawawi, ilmu hadis ilmun syarfun, ilmu yang mulia. Dia akan masuk kepada berbagai ilmu. Jika seseorang menjadi muhaddis, dia berbicara tentang tafsir Al-Quran, tidaklah dia membicarakan kecuali hadis-hadis yang sahih saja. Jika dia berbicara masalah akidah, dia membuat kitab akidah yang syaratnya sahih saja. Bahkan di dalam permasalahan bekam-membekam, maka dia tulis kitab yang khusus permasalahan yang sahih-sahih saja. Maka Syekh kami Muqbil al-Wadi'i al-alamah, dari berbagai bidang ilmu dia mumpuni. Itu makna dari alamatun. Dan begitu pun dari al-A'mas, dia alamah al-Islam. Namun seperti manusia yang lainnya, seperti di pelajaran yang tadi pagi Qatadah, maka Sulaiman ibnu Mihran seperti manusia yang lainnya adalah masuk kepada pepatah Indonesia tak ada gading yang tak retak. Dan juga pepatah sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Dan pepatah the human not perfect, bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Maka jatuh Sulaiman ibnu Mihran yang alamah, berilmu, hafal Al-Quran dan qiraah di zamannya, hafal hadis dan muhadits di zamannya. Jatuh apakah karena permasalahan ilmu? Bukan. Permasalahan hati, akhlak, permasalahan ikhlas. Apa itu? At-tadlis. Maka dia jatuh dari permasalahan tadlis. Dan ini menunjukkan bahwa dia manusia normal. Seperti itu manusia. Naik dan turun. Naik daun dan turun daun. Ya. Maka berkata Imam Az-Zahabi di kitabnya Al-Mizan, Sulaiman ibnu Mihran huwa yudallis wa rubama dalasa an dhaif wa la yadri bihi. Famata qala haddatsana fala kalam wa mata qala anta taraqa ilaihi ihtimal at-tadlis. Kapan dia berkata qala atau an, tataraqa ilaihi ihtimal at-tadlis. Illa fi suyuh lahu aktsar anhum ka Ibrahim wa Abi Wa'il wa Abi Saleh As-Samman. Fa inna riwayatahu an hada as-sinf mahmulatun ala ittisal. Maka berkata Imam Az-Zahabi di kitabnya Al-Mizan,
bahwa Imam Al-A'mash dipuji dulu dia imam muhaddis ahlul qiraah di zamannya. Namun dia mudallis. Jika meriwayatkan dari gurunya an, maksudnya Al-A'mash mengatakan an kepada gurunya, atau qala, tidak menyebutkan haddatsana, amba'ana, sami'tu, maka ihtimal dia tidak mendengar dari gurunya, dibuang hadisnya, dhaif, sampai datang jalan yang lain. Kecuali jika dia meriwayatkan an namun dari gurunya yang khusus 3. Siapa? Pertama Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai. Kedua Abu Wa'il. Siapa Abu Wa'il? Syaqiq Ibnu Salamah. Dan Abu Soleh. Siapa Abu Soleh? Zakwan As-Samman Az-Zayyad. Maka 3 orang ini, maka dia derajatnya ihtimal alat-tisol. Ihtimal dia itu mendengar. Inilah dia Sulaiman ibnu Mihran. Sekarang kita berpindah, haddatsana Husaimah, atau kita lihat di sini sanad. Maka di dalam sanad Imam Al-Bukhari disebutkan anil A'mash an Khaitsamah. Di sini an-anah. Kita katakan an-anahnya di sini karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tidak berpengaruh. Karena syarat dari Imam Al-Bukhari dia sudah memeriksa an-anah Al-A'mash ternyata mendengar dari Khaitsamah. Maka siapa Khaitsamah? Khaitsamah di sini Ibni Abdurrahman. Dan dia Al-Ju'fi Al-Kufi. Maka dia dari Al-Kufi. Maka dari tadi kita meriwayatkan dari rawi-rawi Al-Kufi, dari Kufah, dari Irak. Dan Al-A'mash tadi di tabaqah yang kelima. Maka adapun Khaitsamah di tabaqah yang ketiga. Dan tabaqah yang ketiga adalah tabaqah at-tabi'i al-wusta, pertengahan dari tabi'i, dan hidup di zamannya seperti Muhammad ibnu Sirin dan Al-Hasan Al-Basri dan para ulama yang lain. Adapun kedudukan dari Khaitsamah, maka dia telah disikohkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Ma'in. Keduanya mengatakan sikoh. Adapun Khaitsamah Ibni Abdurrahman Al-Kufi meriwayatkan dari Adi Ibnu Hatim. Maka siapa Adi Ibnu Hatim? Tabi'i ataupun itba'u tabi'in? Adi Ibnu Hatim siapa? Tidak ada yang jawab. Sahabi. Ahsantum. Maka dia seorang sahabi, sahabatnya hadis ini yang meriwayatkan dari Nabi. Maka dia adalah Abu Tarif At-Ta'i. Dia dari negeri Toi. Dan dia dulu Nasrani. Sebelum masuk Islam, masuk kepada agama Nasrani. Mana dalilnya seperti datang di dalam hadis. Dulu Adi Ibnu Hatim berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi unuki salib min dahabin. Aku datang masuk kepada Nabi setelah Islam baru. Dan pada leher Adi Ibnu Hatim ada salib, masih dia pakai, terbuat dari emas. Faqala ya Adi, itroh angka hadal wathan. Wahai Adi, lemparkan dari leher kamu al-wathan. Wathan adalah apa-apa yang disembah selain dari Allah. Wa sami'tuhu yaqra fi surati Bara'ah. Kemudian dia membaca di surat Taubah. Ittakhidu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Bahwa mereka orang-orang Nasrani itu mengambil ahbarahum wa ruhbanahum. Ahbarahum alim ulama orang Nasara, ruhbanahum ahlul ibadah orang Nasara. Maka di kelompok orang Nasara terbagi menjadi 2. Pertama ahbar, maknanya alim ulamanya. Kedua ruhban, ahlul ibadah. Kenapa dibagi 2? Kalau di Islam justru satu saja. Justru seorang yang alim dia ahli ibadah. Nama atau tidak? Itu yang diinginkan. Namun di sini dari kholalnya agama Nasara, di antara mereka ada ahli ibadah tanpa dalil. Seperti mereka yang hidup-hidup di gereja ataupun di tempat-tempat mereka yang mana mereka mengaku kita para rohib, kita para pendeta tidak boleh menikah. Dan begitupun para perempuan-perempuan
kita ini adalah perempuan-perempuan yang suci, tidak boleh menikah. Sehingga mereka memutuskan syahwat mereka menyelisihi fitrah. Fitrahnya laki-laki menikahi apa tidak di dalam Islam? Apa kata Nabi di hadis Ibnu Mas'ud? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Di dalam Islam tidak boleh tabattul. Di hadis disebutkan wanaha anit tabattul. Nabi melarang orang tabattul. Apa tabattul? Jomblo forever, tidak mau nikah. Sampai misalnya dijadikan seperti binatang, agar binatang itu gemuk, maka sebagian dari binatang laki-laki itu yang jantan dipotong dari urat yang mengeluarkan sperma, sehingga dia menjadi pejantan yang tidak mau menikah dengan betina, tidak ada nafsu, tapi jadi gemuk. Alhasil ini dinamakan dengan at-tabattul, ihsa. Dijadikan dia itu bukan laki-laki, tidak ada syahwat kepada perempuan.